Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laili Cahyani, NIM 202410102013 dari kelas Sistem Basis Tadi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan tugas saya, yaitu tentang Select and Order By. Langsung saja kita ke PG Admin. Untuk soal yang pertama yaitu menampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier, yaitu menggunakan perintah select dan bintang from supplier. Maka akan muncul daftar semua supplier pada tabel supplier. Kemudian yang kedua yaitu tampilkan daftar semua customer dari tabel customer, yaitu dengan menggunakan perintah select tanda bintang from customer. Kemudian kita eksekusi. Nah, maka akan muncul semua daftar customer dari tabel customer. Kemudian yaitu ada tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk, yaitu dengan menggunakan perintah select produk ID, produk name, unit price, unit in stock from product, yaitu dari tabel produk. Dan kita eksekusi. Nah, maka akan muncul tabel dari produk ID, product name, unit price, serta unit in stock. Kemudian ada soal, tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel supplier, yaitu menggunakan perintah select supplier ID, company name, country, pun from supplier. Nah, maka akan menampilkan tabel dari supplier ID, company name, country, dan pun. Kemudian yaitu tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan dengan nama kolom ID prod sesuai dengan nama kolom asli, harga dengan nama stok barang dari tabel produk, itu dengan menggunakan perintah select product ID as ID prod. As di sini maksudnya yaitu alias atau nama yang ingin kita ubah seperti itu. Kemudian product name, unit price as harga, unit in stock as stok barang. Kenapa di stok barang ini diberikan tanda petik? Karena di sini merupakan ada dua kata atau ada spasi, maka digunakan tanda petik agar tidak terjadinya error. Dan kita eksekusi, maka akan memunculkan tabel dari ID prod, yang mana ID prod ini awalnya yaitu dengan nama produk ID sudah kita ubah menjadi ID prod, kemudian product name, kemudian tabel harga, kemudian ada stok barang. Selanjutnya yaitu ada soal tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier dengan nama kolom sesuai dengan nama kolom asli, nama PRSH sesuai nama kolom asli, asal, kemudian kontak person dari tabel supplier. Itu kita menggunakan perintah select supplier ID, company name as nama PRSH, country as asal, pun as contact person from supplier. Kemudian kita eksekusi. Nah, maka akan muncul tabel dari supplier ID, company name yang tadi awal nama tabelnya yaitu company name diganti dengan nama PRSH, kemudian country diganti dengan asal, kemudian pun diganti contact person. Kemudian ada soal yaitu tampilkan ID supplier, nama, serta alamat supplier dari tabel supplier, yang mana alamat supplier terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan koma. Di sini kita menggunakan perintah select supplier ID as ID supplier, company name as name,
as nama, address, tanda garis tegak lurus, yang mana maksud dari garis tegak lurus yaitu digunakan untuk menggabungkan alamat address ini dengan city dan country. Dan tanda koma di sini yaitu untuk memisahkan memisahkan kolom address, city dan country. Gitu. Dan kita eksekusi. Nah, maka akan muncul tabel ID supplier, nama, dan alamat. Yang mana alamat ini merupakan gabungan dari tabel address, city, dan country. Soal berikutnya yaitu tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee. Nama lengkap terdiri atas title, first name, and last name yang dipisahkan dengan spasi. Alamat lengkap terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan dengan koma. Kita menggunakan perintah select title, garis tegak, kemudian tanda petik yang tanda petik kemudian spasi, yang mana tadi perintahnya yaitu dipisahkan dengan spasi. Kemudian first name, last name as nama lengkap, kemudian address yang dipisahkan dengan tanda koma, country as alamat lengkap from employee. Kita eksekusi. Nah, maka akan muncul data yang mana nama lengkap ini merupakan gabungan dari title, first name, dan last name. Dan alamat lengkap ini merupakan gabungan dari address, city, dan country. Itu yang dipisahkan dengan tanda koma, dan nama lengkap ini dipisahkan dengan tanda spasi. Itu. Kemudian modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan angka, hari angka, tahun angka 4 digit, yaitu dengan menggunakan perintah select first name dipisahkan dengan spasi, last name as nama lengkap, birthdate as tanggal lahir, to-chat, yang mana maksud dari to-chat yaitu mengconvert dari tanggal ke string, atau bisa juga dari integer ke string. Kemudian arti dari no itu mengambil tanggal sekarang. Kemudian ada titik dua kali, kemudian date yang mana artinya yaitu mengambil data tanggal terbaru. Kemudian DD, YYY yang mana ini merupakan bulan, hari, dan tahun dengan format angka. Dan sekarang kemudian kita eksekusi. Nah, maka akan munculkan data seperti berikut, yaitu ada tabel nama lengkap, tanggal lahir, dan sekarang, yang mana sekarang ini tadi diubah menjadi angka. Kemudian yaitu ada perintah modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, angka, hari, nama, tahun, angka 2 digit dengan perintah select first name, last name as nama lengkap, birthdate as tanggal lahir, to-chat, no,
date as sekarang from employee, dan kita eksekusi. Nah, sini yang awalnya tadi ada 4 digit sekarang menjadi 2 digit itu. Kemudian yaitu tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan, yaitu dengan menggunakan perintah select employee ID as ID pegawai, birth as tanggal lahir, date as tanggal mulai kerja, kemudian date part, years, birth yang mana ini hanya mengambil tahunnya saja, tahun dari hire date, tahun dari tanggal mulai kerja, kemudian dikurangi tahun dari birth date, tahun dari tanggal lahir gitu. Kemudian tahun dari tanggal lahir, kemudian as usia, dan menjadi kolom dengan nama usia masuk perusahaan. Dan coba kita eksekusi. Yang sana. Nah, ya. Nah, maka akan memunculkan data dengan tabel ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, dan usia masuk perusahaan, yang mana usia masuk perusahaan ini merupakan pengurangan dari tanggal mulai kerja dikurangi dengan tanggal lahir, seperti itu. Kemudian yaitu ada tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini dengan menggunakan perintah select employee ID as ID pegawai, hire date as tanggal mulai kerja, no titik 2 kali, date as tanggal sekarang, date part yang mana tahun dari tanggal sekarang dikurangi dengan tahun dari tanggal mulai kerja dengan as masa kerja, dengan nama menjadi masa kerja. Kemudian coba kita eksekusi. Nah, maka akan memunculkan tabel dari ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, dan masa kerja. Di sini masa kerja yaitu pengurangan dari yang mana sudah saya jelaskan, yaitu dari tahun tanggal sekarang dikurangi dengan tahun tanggal mulai kerja. Yang mana tanggal mulai kerja di sini misal 1992 dikurangi dengan tanggal sekarang 2021, maka akan muncul masa kerja yaitu 29. Kemudian yaitu ada tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity dikali unit price dari tabel order detail dengan menggunakan perintah select order ID, quantity, unit price, kemudian quantity dikali dengan unit price menjadi nama total harga, as total harga. Dan kita eksekusi.
Nah, maka akan muncul seperti ini, yaitu ada tabel order ID, quantity, unit price, dan total harga. Yang mana total harga ini didapatkan dari quantity dikali dengan unit price. Kemudian ada soal tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah sedang dipesan, units on order, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Itu dengan menggunakan perintah select product ID as ID product, unit price as harga per unit, unit on order, yang mana kemudian ada unit price dikali unit on order menjadi nama nilai barang yang dipesan. Dan coba kita eksekusi. Oh, ini products. Nah, maka akan menampilkan data seperti ini, ada tabel ID produk, harga per unit, units on order, dan nilai barang dipesan, yang mana data dari nilai barang yang dipesan yaitu hasil dari unit price dikali dengan unit on order. Kemudian yaitu ada soal tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Kita menggunakan select product name, units on order from product, order by, units on order ASC. Yang mana maksud dari order by ini diurutkan dari tabel units on order ASC, yang mana artinya yaitu diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Coba kita eksekusi. Nah ini kan ya. Nah, yang di product name kan ini tidak urut, ini dimulai dari huruf R, P, R. Nah, kan di perintah ini yaitu menggunakan tabel dari unit of order, yang mana di sini sudah urut yang mulai dari 0 ke yang paling besar sampai 100. Tuh. Jadi fungsi dari order by yaitu mengurutkan. Kemudian ada soal yaitu tampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari employee terurut berdasarkan huruf depan, nama belakang paling besar. Itu menggunakan perintah select last name as last name, first name as first name, date path, years, no, titik 2 kali date dikurangi dengan date path tahun dari hire date, dengan nama tabel menjadi lama bekerja. Kemudian from employee, yang mana dari tabel employee, kemudian order by last name date, yang mana diurutkan dari tabel last name, diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Dan kita eksekusi. Nah, maka akan muncul data dengan tabel last name, first name, dan lama bekerja,
yang mana di sini diurutkan dari yang paling besar ke yang paling kecil. Di sini kan awal S, kemudian P, L, K, D dan seterusnya. Kemudian dengan tabel lama bekerja. Kemudian yaitu ada yang terakhir, yaitu tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%. Tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal, yaitu menggunakan perintah select product name as nama produk, unit price as harga, unit price dikurangi dengan unit price dikali 0,25 dengan nama harga diskon. From produk yang mana dari tabel produk, kemudian order by harga desk yang mana diurutkan dari tabel harga, diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Dan kita eksekusi. Nah, maka akan munculkan data seperti berikut, yang mana ada tabel nama produk, harga, dan tabel harga diskon, yang mana harga ini diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, dan harga diskon ini diperoleh dari unit price dikurangi dari unit price kali 0,25 itu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam menjelaskan dari tugas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.